Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evin Trikuniawati, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Miftahul Ulum Tumpeng, Bondowoso, Jawa Timur. Materi yang saya ambil pada uji kinerja hari ini yaitu transformasi geometri dilatasi. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat dan mohon doanya semoga uji kinerja yang saya laksanakan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya di hafal. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil idni ilma warzuqni rahma waj'alni minas sholihin. Selesai. Ya, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian satu persatu ya. Afilatul Hadir. Analisa, Hadir. Dwi Hafla, Hadir. Hilda, Hadir. Husnul, Hadir. Ifayatul, Hadir. Intan, Siti Nur Fadila, Sri Haminatul, Titit. Oke, satu anak yang tidak hadir ya. Iya. Sakit ya? Iya. Kita doakan teman kalian yang tidak hadir pada hari ini karena sakit, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan bisa kembali bersekolah seperti biasa ya. Selanjutnya untuk kelompok, Bu Evi tetap menggunakan kelompok seperti minggu kemarin. Apakah ini sudah berkumpul pada kelompoknya masing-masing? Iya. Ya. Kalau sudah, sekarang saya akan membagikan LKPD. LKPD sudah diterima semua? Iya, Bu. LKPD dikerjakan untuk tugas kelompok. Iya, Bu. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin mengecek kesiapan kalian untuk menerima pelajaran pada hari ini. Karena ini sudah memasuki jam terakhir, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat ya? Iya, Bu. Dan semangatnya, seandainya Bu Evi tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawab dengan saya sehat, saya semangat ya? Iya, Oke, Bu. saya mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya semangat. Nah, terlihat dari suaranya kalau kalian siap menerima pelajaran matematika pada siang hari ini. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah menerima materi tentang apa? Tentang Refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminaan. Masih ingat sama refleksi? Ingat. Masih ingat ya? Selain refleksi, minggu sebelumnya juga kita sudah menerima pelajaran apa? Translasi. Kalau translasi apa? Pergeseran. Bu Evi ingin mengecek bagaimana ingatan kalian tentang translasi dan refleksi. Bu Evi punya soal ya, mudah sekali soalnya. Seandainya saya mempunyai titik P, di mana anggota P adalah 1,3. Saya ulangi, saya mempunyai titik P yang anggotanya adalah 1,3. Saya translasikan terhadap 3,4. Kemudian saya refleksikan terhadap sumbu E. Berapa hasilnya? Ada yang bisa? Boleh Putri? 4,7. 4,7. Direfleksikan 1,3. Saya translasikan dulu ke 3,4. Hasilnya adalah 4,7 betul. Saya refleksikan terhadap sumbu E. Hasilnya menjadi 4,7. tepat sekali. Kalau saya refleksikan terhadap sumbu Y, berapa hasilnya? 5,7. Luar biasa. Masih ingat ya? Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Sebelum belajar tentang dilatasi, dulu saat kelas 10 kalian sudah pernah menerima mata pelajaran tentang skala. Betul tidak? Iya.
perbandingan antara peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. berapa skalanya? 1/140.000. Luar biasa, benar sekali. 1/142.000. Pertanyaan berikutnya, apa arti dari skala 1/142.000? Ada yang bisa mengartikannya? Apa artinya? Boleh, Dwi. 1 cm jarak pada peta sama dengan 142.000 pada cm pada jarak sebenarnya. Luar biasa, benar. Artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan 142.000 pada sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, silakan dilihat gambar petanya. Bagaimana perbandingan ukuran peta dengan ukuran yang sebenarnya? Silakan dibandingkan. Ini ukuran petanya sekian. Kalau DKI Jakarta bagaimana? Tepat sekali. Dan peta ini adalah salah satu contoh dari dilatasi. Salah? Nah, tujuan kita belajar hari ini tentang materi dilatasi. Yang pertama, saya ingin kalian bisa menemukan apa itu arti pengertian dari dilatasi. Yang kedua, saya ingin kalian juga bisa menemukan apa saja sifat-sifat dari dilatasi. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi. Selanjutnya, manfaat apa sih dilatasi? Manfaatnya apa saja? Kalian belajar dilatasi ini manfaatnya apa saja untuk kehidupan sehari-hari? Banyak sekali. Di dunia seni, dilatasi ini dipakai untuk fotografi. Yang kedua, untuk teknik. Jadi seperti membuat marker, ya, teknik bangunan. Untuk geografi tadi di awal saya sudah menjelaskan. Untuk apa? Membuat Peta. peta, betul sekali. Nah, ini ada sebuah study tour. Suatu sekolah, silakan dilihat ini di layar. Suatu sekolah mengadakan kunjungan ke sebuah museum. Dari keterangan guru, miniatur itu mengalami dilatasi dari bentuk yang sebenarnya. Dapatkah kamu membantu mereka mendefinisikan apa itu dilatasi dan bagaimana sifat-sifatnya? Apakah kalian bisa membantu teman-teman ini untuk menemukan apa itu arti dari dilatasi dan bagaimana sifat-sifatnya? Kita bantu yuk. Bagaimana caranya? Silakan kalian buka LKPD-nya. Di sana ada beberapa soal yang nanti akan mengarahkan kalian untuk menemukan apa itu pengertian dari dilatasi dan bagaimana sifat-sifat dari dilatasi. Silakan dikerjakan dengan kelompok. Saya beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan dilatasi ini. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian perhatikan video yang akan saya tampilkan. Kalian amati bagaimana bentuk awal dan bentuk akhirnya, apa yang akan dihasilkan dari video ini ya. Setelah kalian amati video ini, tadi sebuah foto ya, mengalami apa ini? Kalau tadi saya memberikan contoh pada skala Denmark, kalau skala Denmark mengalami semakin membesar atau mengecil? Semakin mengecil. Kalau gambar video ini semakin apa? Contoh-contoh dari dilatasi. Silakan kalian kerjakan di LKPD untuk membahas yang pertama. Coba dilihat angkanya mereka. Ini dua-dua nih ya. Berarti kalau banyak. Nah, yuk dilihat ini. Ini berapa angkanya? Di sini 4, langsung 4. Ini lo 10, 7. Enggak, ini 2, 4, 6. Berarti loncatnya 22. Berapa?
Mengalami pembesaran sebanyak 2 kali. Nah, terus titik acuannya ada di mana? 0,0. Tepat sekali. Sekarang sekalian silakan lihat untuk yang kegiatan kedua. Kegiatan kedua 2. Di sana ada sebuah gambar dan ada permasalahan. Ada sebuah segitiga yang saya gaya dilatasikan terhadap skala K sama dengan 2, K sama dengan 0,5 dan K sama dengan min 1 dan juga K sama dengan min 2. Silahkan diperhatikan bagaimana hasilnya. Saya punya segitiga A, B, C di mana A-nya adalah 4,4, B-nya 3,7 dan C-nya 9,3. Saya dilatasikan terhadap K sama dengan 2, skalanya 2. Hasilnya A aksen menjadi 8,8, B aksen menjadi 6,14 dan C aksen menjadi 18,6. Dari segitiga awal ke bayangannya, ini segitiganya mengalami apa? Bentuknya? Arahnya? Sama. Terus kalau yang saya dilatasikan terhadap skala K sama dengan 0,2, A aksennya sama dengan 2,2, B aksennya 4,5, 4,5, 1,5. Dari bentuk asal kebayangannya mengalami semakin mengecil. Arahnya? Bentuknya sama enggak? Kalau saya dilatasikan terhadap K sama dengan min 1, apanya yang berbeda? Arahnya berbeda. Apa lagi? Ukurannya. Kenapa ukurannya? Semakin membesar. Dari contoh-contoh soal yang sudah saya berikan, yang ingin saya tanyakan, apa pengertian dari dilatasi? Ada yang sudah menemukan pengertian dari dilatasi? Putri, boleh silakan. Apa? Dilatasi adalah pembesaran atau pengecilan yang mengubah jangkauan oleh titik pusat atau skala tertentu. Tepat sekali. Kenapa dikatakan pembesaran atau pengecilan? Karena dilatasi, hasil dari dilatasi tidak selalu besar dan tidak selalu kecil. Kita melihat apa hasilnya? Dari skala. Karena dilatasi itu faktor yang paling menentukan dari dilatasi adalah skala. Nah, sekarang untuk sifat-sifat dari dilatasi, apa saja sifat-sifatnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menemukan? Ayo silakan, boleh menjawab. Boleh, Marifah, silakan. Benda hasil dilatasi dengan benda sebenarnya ukurannya berbeda, bisa lebih besar atau lebih. Lalu? Dilatasi dapat merubah bentuk dari suatu objek. Maksud merubah bentuknya bagaimana, Marifah? Jika K lebih besar dari 1, objek mengalami perbesaran dan bentuk bangun searah. Jika K lebih kecil dari arah. Jika K sama dengan min 2, objek mengalami perbesaran dan bentuk bangun berlawanan arah. Luar biasa, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan? Jawaban dari Marifah, mungkin ada jawaban yang lainnya? Bagaimana? Sudah pas? Pas. Ya, tepat sekali. Jawaban dari Marifah sudah betul. Kasih aplaus untuk Marifah. Kalian sudah membantu para siswa tadi untuk menemukan apa itu pengertian dari dilatasi. Kemudian kalian juga sudah membantu mereka untuk menemukan apa? Sifat-sifat dari dilatasi. Sekarang tugas kalian
titik A tiga empat lima enam koktail mana dikali Ini loh. terus cara nyari salahnya Sekarang. Terus diletakkan terhadap titik pusat 0,0. Skalanya berapa? 2. Rumusnya apa? Tulis dulu rumusnya di sini. K dikali enggak. K kali Y. K-nya itu apa? Skala. X-nya mana? Ini X, Y. Coba sekalian. Nah. K dikali 0 K baris X dikurangi A dikurangi B. Itu A sama B. Aksen di aksen kan yang dicari aksen di aksen. Iya. Sudah sama dengan yang lainnya kan? Kan kamu ini juga mencari aksen dan Y aksen. Kenapa ini dikasih X sama ini? Iya. Bayangannya dibagi dengan berat finalnya. Berapa skalanya? Yang sini 3. Skalanya 3. Coba kamu kali benar enggak? Berapa ini awalnya? X-nya berapa? Gambarnya berapa ini? Dia udah lihat ini 2. Ya, belum. Kenapa? Ya, bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah. Ada yang mau mempresentasikan tugasnya? Mungkin Saya. dari kelompok 1, 2, atau 3? Iya. Boleh. Kelompok berapa kelompok? Kelompok 2. Kelompok 2, boleh. Untuk ya? Dilatasi terhadap ini skala 0,0 ya? Iya. Oke, silakan. Ini nanti ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Di sini, dari gambar ini kita bisa menemukan N rumus dilatasi jika titik A, X, Y didilatasikan pada pusat 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan bayangan titik A aksen yaitu X aksen dan Y aksen. Dapat dirumuskan A aksen A, X, Y didilatasikan kepada titik pusat dan skala K. A aksennya bisa kita temukan dengan mengalihkan skala dikalikan dengan Y. Skala dikalikan dengan X, skala dikalikan dengan Y. Bisa juga dengan menggunakan rumus matriks, yaitu dengan rumus X aksen, Y aksen menggunakan rumus matriks K 0 dan 0K dikalikan baris dengan kolom, yaitu K dikalikan dengan X, 0 dikalikan dengan X,
kemudian 0 kalikan dengan Y dan K dikalikan dengan Y. Begitu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 2. Ada yang bertanya? Silakan Putri. Itu kan baris kali kolom. Kenapa K kali X bukan barisnya K 0? Bukan baris kali kolom. Berarti kan K kali 0 bukan X. Maksudnya bagaimana Putri? Dan kata Dwi tadi baris kali kolom Ya. rumusnya. Tadi Dwi menjelaskannya K kali X. Oh, betul. Baris dikalikan dengan kolom. Ya, maksudnya begitu. Betul sekali, koreksi dari Putri. Perkalian matriks yaitu baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama apa? K dan kolom. Kolom pertama ada X, berarti K dikalikan dengan X ditambah dengan 0 dikalikan dengan X. Nah, selanjutnya bagaimana? Baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 0 dikalikan dengan Y dan K ditambah K dikalikan dengan Y. Tepat sekali koreksi dari Putri. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi dari kelompok kedua. Bagaimana? Cukup ya? Untuk yang rumus yang pertama sudah benar. Untuk yang matriks cara menghitungnya yang kurang tepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk Dwi dan Iva. Selanjutnya untuk dilatasi terhadap titik sembarang A, B. Ada yang mau maju? Kakak Putri mau maju ya? Mau. Oke. Saya akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Mengetahui rumus untuk mencari A aksen, X aksen, dan koma Y aksen. A yang beranggotakan X, Y didilat A aksen yang beranggotakan faktor skala kali X kurangi A ditambah dengan A, dan koma faktor skala Y kurangi B ditambah dengan B. Dan dapat juga menggunakan rumus matriks untuk mencari X kali dengan X kurangi A dan Y kurangi dengan B ditambah dengan A dan B. Oke, dari kelompok 2, 3, dan 4 mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan boleh bertanya yang belum jelas. Saya Boleh, Dwi, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara mencari skala dalam Saya akan menjawab pertanyaan dari Badmi. Cara mencari K atau faktor skala dengan cara perbandingan jarak atau bayangan dari gambar dibagi dengan jarak yang sebenarnya atau gambar awal. Jadi ini kan 6, X-aksennya adalah 6 dan yang sebenarnya adalah 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor skalanya yang ini adalah 3. Dewi, ada yang mau ditanyakan? sudah jelas. Jelas ya, karena memang skala, rumus dari skala itu adalah apa skala rumusnya? Jarak sebenarnya dibanding dengan jarak pada kita dibanding dengan jarak sebenarnya. Jadi kita akan menemukan skala itu ya. Sama seperti ini, hanya yang dibandingkan
membandingkan antara gambar asli dan bayangannya. Jadi bayangannya dibagi dengan gambar aslinya seperti itu. Silakan boleh duduk. Selanjutnya untuk yang terakhir nomor 3. Soal di nomor 3 dari kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin ada yang mau mempresentasikan tugasnya, silakan boleh maju. Karifah boleh silakan. A, X, Y didilatasikan terhadap 0 dengan faktor skala K. K Xn K dikali X K dikali Y sama dengan K faktor skala tentukan bayangan titik B 3,-2 setelah didilatasikan terhadap pusat 0,0 dan faktor skala 2. X, Y jika didilatasikan terhadap sumbu 0, skala Axn K dikali X, K dikali Y Axn K faktor skala 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus K skala faktor skala K dikali Y 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Yang kedua, tentukan bayangan titik A min 5,2 setelah didilatasikan terhadap pusat P 3,4 dan faktor skala min 3. Setelah didilatasikan terhadap pusat P 3,4 dan faktor skala min 3. A, X, Y didilatasikan terhadap faktor skala A aksen skala dikali X dikurangin A ditambah A. Kemudian faktor skala Y dikurangin B ditambah B. A aksen min 3 min 5 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan min 3 Y sama dengan 2 B dikurangi B sama dengan 4 jadinya 2 dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan min 3,5 dikurangi min 3,2 min 3 dikali 2 min 3 dikali min 5 sama dengan 15 min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Kemudian jika dihitung menggunakan matriks X aksen Y aksen faktor skala sama dengan min 3. Kemudian X min 5 dikurangin A nya sama dengan 3. Y dikurangin B, Y nya 2 dikurangin B sama dengan 4 ditambah AB yaitu 3 dan 4. Min 3 turun, yang ini turun, kemudian min 5 dikurangi 3 sama dengan min 8. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Ditambah 3,4. Yang ini min 3 dikali min 3 dikali min 5 sama ditambah 0, min 5. Jadi ini dihitung begini. K dikali A dikali A. Min 3 dikali min 5 ditambah 0 dikali min 5 sama dengan 15. 0 dikali 2 ditambah min 3 dikali 2 juga sama dengan min 6. Jadi hasilnya antara matriks dan ini sama. Hasil akhirnya sama. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh saya luruskan ya, maksudnya di sini kita memang menggunakan matriks. Matriks yang kita gunakan adalah matriks apa? Identitas. Anggota dari matriks identitas di baris pertama apa? 1 dan 0. Baris kedua
rumus terhadap titik pusat 0,0 dan rumus terhadap titik sembarang A, B. Ada yang masih ingat tadi kita sudah menemukan pengertian dari dilatasi. Apa pengertiannya tadi dilatasi? Yang Dwi. Perbesaran atau pengecilan yang mengubah jarak titik atau bangun tanpa merubah bentuk semula yang ditentukan oleh titik pusat dan skala tertentu. Betul sekali, titik pusat dan skala tertentu. Berarti di dalam dilatasi ini faktor yang sangat mempengaruhi adalah skala. Nanti hasilnya akan membesar atau mengecil itu tergantung dari skala. Itu juga terdapat dari sifat-sifat dari dilatasi. Apa saja tadi sifat-sifat dilatasi? Bentuknya berubah tidak? Tidak. Bentuknya tidak berubah ya. Benda hasil dilatasi benda bentuknya segabung. Dilatasi hasilnya akan berubah sesuai dengan apa? Skala. Kalau skalanya lebih dari 1 maka bentuknya sama. Bentuknya sama tidak? Bentuknya sama. Ukurannya berbeda. Ukurannya bagaimana? Lebih besar. Arahnya sama. Kalau skalanya kurang dari 1 semakin mengecil. Arahnya sama. Kalau skalanya kurang dari 1, kalau skalanya K sama dengan yang 1, berubah tidak bentuknya? Ukurannya berubah tidak? Tetap ya. Ukurannya tetap. Yang berubah apanya? Arahnya berubah. Kalau skalanya sama dengan min 2, apa yang berubah? Apalagi yang berubah? Kemudian kita tadi juga mendapatkan rumus dari dilatasi titik pusat 0,0. Rumusnya apa? Untuk mencari aksen. Bagaimana? Skala dikalikan dengan Skala dikalikan dengan Y. Tepat sekali. Kalau kita mencari dilatasi dengan titik sembarang, bagaimana caranya? Rumusnya faktor skala dikalikan dengan X. Tepat sekali. Koma faktor skala dikalikan Y kurang B tambah T. Betul sekali. Luar biasa kita sudah menemukan hari ini kita sudah menemukan pengertian dari dilatasi. Kita menemukan sifat-sifat dari dilatasi. Kita juga menemukan rumus dari dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan titik pusat sembarang A, B. Yang ketiga kita juga bisa apa? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi. Jangan lupa untuk minggu depan silakan kalian buka buku paketnya. Halaman 192 di asal kemampuan 1. Silakan kalian kerjakan ini untuk tugas rumah kalian, untuk PR ya. Dikerjakan di minggu depan. Dan minggu depan saat kalian mengerjakan buku tugas, buku catatannya dikumpulkan juga, kita akan melaksanakan ulangan harian. Babnya adalah transformasi geometri. Ada apa saja kemarin? Ada translasi, ya. Anak-anak pesan saya satu, kita masih dalam pandemi ya. Di dalam pandemi ini silakan tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat dan bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya ya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya kita akan menutup kegiatan belajar kita. Silakan ditutup dengan doa. Dwi. Siap. Berdoa mulai.